warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyani Ekasti Sumiati dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini membahas perihal penjelasan apa itu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dipakai sebagai acuan lembaga-lembaga di PAUD dalam penyelenggaraan dan pengoperasionalan kegiatan di PAUD. Apa itu KTSP? KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Kenapa harus ada KTSP di setiap lembaga PAUD? Karena KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga PAUD untuk 1. Menyelenggarakan program lembaga, 2. Melaksanakan berbagai layanan di lembaga, 3. Melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan KTSP antara lain yaitu memperhatikan keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya, karakteristik lembaga, misal lingkungan sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan inklusif, dan lain-lain. Seperti apa penyusunan KTSP itu sendiri? Dalam menyusun KTSP harus berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan KTSP, yaitu yang pertama berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat minat, perkembangan dan kebutuhan anak termasuk kebutuhan khusus. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD dan kebutuhan anak. Yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan, antara lain sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang keempat, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial, bukan menjawab tes-tes, ujian, atau pengetahuan jangka pendek lainnya. Yang kelima, memperhatikan tingkat perkembangan anak. Kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan kesinambungan horizontal yaitu antara tahap perkembangan anak, usia lahir sampai 2 tahun, usia 2 sampai 4 tahun, dan usia 4 sampai 6 tahun merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Yang keenam, mempertimbangkan cara anak belajar. Kurikulum mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Yang ketujuh, ada holistik integratif. Kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan, kesejahteraan, ataupun layanan pelindungan anak. Untuk melaksanakan layanan holistik integratif, satuan PAUD harus bekerja sama antara lain dengan Puskesmas, Posyandu, Bina Keluarga Balita, dan KPPAI atau Komisi Pelayanan dan Pelindungan Anak Indonesia. Yang kedelapan, belajar melalui bermain. Anak terlibat langsung dan aktif dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Yang kesembilan, memberi pengalaman belajar anak tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan yang menyenangkan. Dan yang terakhir, yang ke-10, memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Pengenalan sosial budaya sejak usia dini dalam rangka memupuk rasa nasionalis dan cinta budaya. KTSP terdiri dari 2 dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Mari kita bahas dokumen 1 terlebih dahulu. Dokumen 1 berisi perihal misi, yaitu merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Yang kedua ada misi,
yaitu upaya yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah dirumuskan setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, ada tujuan satuan belajar yang berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Selanjutnya, ada program pengembangan yang meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Yang kelima, ada indikator pencapaian perkembangan, yaitu penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau atau menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Selanjutnya ada muatan pembelajaran, yaitu cakupan materi yang ada pada KD atau kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, atau berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Selanjutnya ada pengaturan beban belajar disesuaikan dengan kelompok usia anak didik. Lalu ada kalender pendidikan, yaitu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun belajar, waktu belajar efektif, minggu efektif belajar, dan hari libur yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Cara mengembangkan KTSP yaitu dengan menetapkan indikator pencapaian perkembangan, yaitu penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau atau menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014, program pengembangannya itu mencakup yang pertama, program pengembangan nilai agama dan moral, yang kedua, program pengembangan fisik motorik, yang ketiga, program pengembangan kognitif, yang keempat, program pengembangan bahasa, yang kelima, program pengembangan sosial emosional, dan yang terakhir, program pengembangan seni. Cara mengembangkan materi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui dari pembahasan sebelumnya, jika muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan atau berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Cara menentukan muatan pembelajaran yaitu dengan 1. Lakukan analisis setiap kompetensi dasar. Tentukan kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap kompetensi dasar. Yang kedua, jabarkan dari setiap materi yang ada pada kompetensi dasar. Dan yang ketiga, kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema atau subtema. Kemudian, muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap perkembangan dan kebutuhan anak, yang kedua, kompetensi dasar yang ingin dicapai, yang ketiga, visi, misi, dan tujuan lembaga, dan yang terakhir adalah keunggulan lembaga. Satuan PAUD dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misinya. Cara menentukan model pembelajaran. Model pembelajaran ada beberapa macam model yang bisa kita pilih untuk diterapkan dan dilaksanakan di masing-masing lembaga PAUD, yaitu ada model area, di mana model ini memfasilitasi kegiatan anak secara individu untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Area-areanya mencakup ada area agama, area membaca dan menulis, area bahasa, area seni dan motorik, area matematika dan berhitung, area drama, area musik, area balok, dan area sains. Yang kedua, ada model sentra, di mana model ini berfokus pada anak yang dalam proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan dengan menggunakan 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk menstimulasi perkembangan anak. Sentra-sentranya antara lain ada sentra bahan alam, sentra balok, sentra main peran, sentra persiapan, sentra seni, dan sentra ibadah. Yang kemudian ada model kelompok. Model kelompok yaitu pola pembelajaran dengan cara mengelompokkan anak menjadi beberapa kelompok, biasanya menjadi 3 kelompok.
Setiap kelompok melakukan kegiatan yang berbeda. Dalam satu pertemuan, anak didorong untuk mampu menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Dan yang terakhir ada model sudut, di mana model ini menyediakan sudut-sudut kegiatan yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran berdasarkan minat anak. Alat yang disediakan bervariasi dan disesuaikan dengan tema yang dibahas. Pemilihan sudut akan dibuka saat pembelajaran bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan perencanaan guru. Demikian penjabaran saya perihal KTSP, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa ucapan syukur dan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bunda Dr. Irma Yuliantina MPD yang sudah membimbing kami dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.